Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Rizal Pun. Kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu bagaimana caranya mengganti LCD seri Oppo A39 dengan mudah, aman, dan lancar. Untuk mengganti LCD kita tidak usah buru-buru, tidak usah kemrungsung. Kalau orang Jawa mengatakan basah kemrungsung, karena hasilnya pasti sangat jelek. Kita santai saja, nggak usah terlalu buru-buru, karena LCD itu sangat rentan sekali dan mudah pecah. Alhamdulillah, sebelum saya ganti LCD ini, LCD atau part yang saya beli udah saya tes dulu dan hasilnya bagus, nggak ada cacat. Perlu diingat ya, kalau beli LCD usahakan dites dulu bagaimana kondisi fisiknya, segel, atau kadang ada dent sedikit. Kalau bahasa rada kerennya ya shadow. Daripada kita nombok, ya kita cek dengan teliti atau dengan hati-hati lah. Soalnya harga LCD sekarang juga lumayan cukup mahal. Kalau kita nggak hati-hati ya kita pasti nombok. Nanti beli lagi. Lama-lama kita malah ruginya banyak. Oleh sebab itu ya, LCD yang kita pasang harus kita benar-benar cek. Kita cek dengan teliti dari segelnya, fisiknya, retak atau enggak. Coba kita lepas bautnya satu persatu. Kita nggak usah buru-buru lah, santai aja. Coba kita pastikan semua baut sudah kita lepas, lalu kita congkel pelan-pelan. Hati-hati ya, kalau nyongkel soalnya di pinggir ini banyak komponen kecil-kecil. Jangan sampai komponen itu lepas atau kecongkel, karena bisa mengakibatkan masalah yang baru nih. Seharusnya kita cuma ganti LCD down, karena kita nggak hati-hati, nyongkel part yang di PCB tadi malah jadi masalah baru. Lalu kita coba seset atau kita cari celah lah, supaya kita mudah untuk membuka LCD bekasnya ini. Sebenarnya ini sudah rusak sih. Kita buka dengan cara apapun juga bebas sebenarnya, tapi saya juga harus lebih hati-hati. Soalnya frame LCD itu usahakan jangan sampai ada yang rusak. Nanti untuk pemasangannya supaya presisi, coba kita selipkan atau sisipkan, jadi ada celah lah untuk membuka LCD. Karena kalau nggak ada celah ini juga sulit sih. Ini kayaknya lemnya juga lengket banget. Setelah kita ngasih celah bisa, baru kita masukkan lagi, kita tarik lagi, kita seset pelan-pelan. Usahakan nggak usah buru-buru ya, soalnya ganti LCD itu bukan hanya cara kita ganti LCD, tapi bagaimana kita cara membuka LCD itu dengan benar.
supaya tidak merusak frame LCD. Nanti kalau untuk pemasangan juga, kalau framenya bagus kan enak. Nah, alhamdulillah udah bisa kebuka ya. Perlu dipastikan sebelum kita masangnya, kita coba cek bekas-bekas lem, lalu kita bersihkan yang di frame pinggir ini. Coba kita keruk-keruk pelan-pelan saja, jangan sampai merusak framenya. Sisa-sisa lemnya juga masih banyak. Kita santai aja, pelan-pelan saja, supaya nanti untuk pemasangan LCD-nya bisa presisi. Soalnya kalau sisa lem ini nggak kita bersihkan dengan bersih sebersih-bersihnya, nanti untuk pemasangannya pun juga kurang enak atau kurang pas lah. Lalu kita coba sikati atau untuk membuang sisa-sisa lem. Setelah bersih atau kita rasa cukup lah, coba kita bersihkan dengan ya semacam pinset juga bisa, dengan alat atau ya intinya alat itu bisa untuk membersihkan saja sih, nggak perlu pakai alat A, alat B, alat C. Intinya framenya ini untuk nanti tempat lem itu bersih. Ini LCD-nya sebelumnya udah saya cek dan tested. Sebelum kita masangnya, segel-segel yang buat saya mengganggu sih, buat saya mengganggu itu ya kita kletek aja, kita buang, supaya nanti pemasangannya pun juga bisa presisi atau enak. Dengan kata lain, nggak terlalu ganjel lah, nggak terlalu ganjel. Kita lepaskan segelnya lagi, kita buka pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Dan LCD ini sebelumnya udah saya coba ya, ini LCD ini udah tested dari touchscreen-nya, dari warnanya, gambarnya, terus fisiknya pun juga nggak pecah, fisiknya masih mulus. Udah saya cek semuanya ya, menurut saya tested, udah bisa gitu. Akhirnya saya yakin, langsung pasang saja. Untuk pemasangan kalau bisa itu kita lihat dulu dari fleksibelnya dulu. Kadang cuma gara-gara sepele, fleksibel itu kita langsung pasang saja tanpa kita lapisi dengan solasi atau apa itu. Nanti kalau misalnya ketekan sedikit, kadang biasanya LCD-nya ada garis-garisnya atau ngeblur, kadang banyak garis-garisnya gitu, kadang blank putih. Lalu kita siapkan lem yang saya gunakan itu yang ini serinya T7000 atau lem yang sejenisnya sih boleh sih, itu tergantung dari kita maunya pakai yang lem apa. Yang penting kan lemnya lem LCD, bukan lem yang lainnya. Kita oleskan pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, yang penting rapi, jangan terlalu banyak juga jangan kurang, intinya cukup lah kasih ngelemnya. Setelah kita oles, kita pasang lemnya pun ya juga harus pakai aturan, jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Intinya LCD itu bisa kita pasang dengan presisi dan awet, supaya tidak cepat lepas lagi. Lemnya kita juga harus agak dikuatin sedikit, yang penting jangan terlalu lumer lah, jangan terlalu banyak.
secukupnya saja. Setelah kita oleskan lem dengan rata, terus yang di atas itu sampai di pojok-pojoknya itu buat saya jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya saja. Setelah rem rata, coba kita keringkan sebentar supaya lem itu nggak terlalu melumer, nggak blaber lah, coro Jawanya itu nggak blaber. Kita keringkan sebentar atau beberapa menit. Setelah menurut kita agak lumayan kering, baru kita pasangkan dan paskan LCD. Kita juga harus hati-hati sih untuk memasukkan fleksibel ini, karena kalau kita terlalu buru-buru nanti fleksibelnya putus, nombok deh kita. Kita pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru lah, pelan-pelan santai aja, slow. Kita pasang LCD itu slow saja supaya tidak nombok. Setelah kita presisikan, coba kita tekan pelan-pelan saja, nggak usah keras ya, soalnya ini LCD nya kan tipis. Kita menekannya pun pelan-pelan saja, nggak usah terlalu keras kayak kita menekan apa gitu, soalnya yang kita pasang ini LCD yang sangat tipis. Jadi kalau kita menekan terlalu keras, nanti LCD nya malah retak. Kita bongkar lagi, pasang lagi, akhirnya ya gitulah. Coba kita tekan, presisikan yang pinggir-pinggir ini, bawah. Yang penting presisi lah, jangan terlalu nekan banget. Nanti lem itu kalau udah kering juga udah mapan sih. Jadi kelihatan dari pemasangan itu malah rapi. Kebetulan saya cuma ada karet, saya karetin saja. Karena kalau kita pakai karet, kita harus bisa gimana ya, kalau caranya orang nali itu jangan terlalu kenceng, secukupnya saja. Yang penting lem itu nggak lepas lah atau nggak melumer. Serasa kita sudah cukup, lalu kita cek mesinnya, kita pasang lagi apakah berhasil atau blank. Semoga berhasil ya. Kita biasa aja, nggak usah terlalu kemerungsung lah, nggak usah buru-buru, slow saja, kita santai ya, santai saja. Coba kita nyalakan. Kita kasih karet sedikit lagi ya, ternyata berhasil. Coba kita sentuhnya dulu, cek sentuhnya apakah bisa, apa responnya bagus. Bagus. Saya rasa itu ya, cukup ya cara memasang LCD Oppo A39. Yang penting kita cek dulu LCD yang sebelum kita pasang atau kita beli baru LCD itu, kita cek dulu apakah pecah atau retak, terus warnanya bagaimana, apakah sentuhnya juga bisa lancar atau cuma bisanya sebagian. Kita harus benar-benar kita cek, jangan buru-buru lah daripada kita nombok. Saya rasa cukup sekian tutorial cara ganti LCD sendiri supaya tidak nombok. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa mencoba sendiri. Tapi ingat,
Jangan buat coba-coba, pasrahkan sama ahlinya saja, nanti hasilnya pun bisa maksimal. Cukup sekian. Rizal pun tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.